Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Para siswa yang saya banggakan, hari ini kita memasuki pada bab 3, yaitu menyusun teks cerpen. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, mengenal tujuan dan fungsi teks cerpen dan mengetahui struktur teks cerpen. Untuk memberi gambaran tentang apa itu cerpen, di sini ditampilkan salah satu contoh cerpen yang terdiri dari 3 paragraf dengan judul cerpen Tak Ada Sinyal. Silahkan bisa dibaca sendiri. Setelah membaca contoh cerpen tadi, tentu kalian tahu apa itu cerpen. Bahwa di dalam cerpen itu mengisahkan tentang pengalaman, peristiwa, beserta pertikaian yang terjadi di dalamnya. Banyaknya cerita yang kita temukan di beberapa media ataupun di beberapa buku. Kadang-kadang kita perlu mengetahui tentang mana yang termasuk cerpen, mana yang bukan. Oleh karena itu, ada beberapa ciri-ciri cerpen. Antara lain, pertama, bahwa cerpen itu bersifat singkat namun lengkap. Yang kedua, cerpen itu bersifat fiksi atau rekaan atau hayalan. Ciri yang ketiga, cerita dalam cerpen itu bersumber dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Ciri yang keempat, menggunakan alur tunggal. Ciri yang kelima, penokohannya sangat sederhana atau terbatas. Dan masih ada beberapa ciri yang lain yang tentu akan kita pelajari selanjutnya. Sekarang, bagaimana cerpen itu kita bentuk atau bisa terbentuk? Nah, cerpen akan terbentuk oleh 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun cerpen atau unsur yang terdapat di dalam cerpen. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya atau di luar cerpen, tetapi ikut mempengaruhi terbentuknya cerpen. Apa termasuk unsur intrinsik? Ada 7 unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen, yaitu 1 tema, 2 tokoh, 3 watak, 4 latar, 5 alur, 6 sudut pandang, dan yang ke-7 amanat. Tema sama dengan garis besar cerita. Tokoh adalah pelaku yang terdapat di dalam cerita. Watak atau penokohan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh para tokoh yang ada dalam cerita. Sedangkan latar atau bisa juga disebut setting adalah latar belakang yang terdapat dalam cerita. Latar ini meliputi latar waktu,
dan latar suasana. Plot atau alur adalah rangkaian cerita yang terdapat dalam cerita utuh. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan akhir, itu dinamakan alur atau rangkaian cerita. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang itu menggambarkan tentang posisi pengarang di dalam cerita. Apakah sudut pandang yang digunakan sebagai orang pertama atau sudut pandang orang ketiga? Kalau sudut pandang orang pertama biasanya dengan tokoh aku. Kalau sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan diaan atau nama tokoh. Dan ciri yang ketujuh, amanat atau pesan, adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui ceritanya. Memasuki unsur pembangun cerpen yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Tadi sudah dikatakan unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar karya sastra atau berada di luar cerpen. Meliputi pengarang dan masyarakat. Latar belakang pengarang akan memengaruhi cerpen yang ia hasilkan. Latar belakang pengarang tersebut antara lain pendidikannya, agama, ataupun profesi yang ia miliki, itu akan mempengaruhi cerpen yang ia tulis. Kemudian unsur ekstrinsik yang kedua yaitu masyarakat. Kondisi masyarakat yang ada di sekitar pengarang juga ikut memengaruhi isi cerpen tersebut. Oleh karena itu, pengarang dan masyarakat secara tidak langsung akan memengaruhi terbentuknya cerpen. Demikian tadi secara singkat ulasan tentang unsur pembentuk cerpen. Selanjutnya, para siswa silakan diperhatikan, berikut adalah lembar kerja terdiri dari 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana watak tokoh yang terdapat dalam cerpen Tak Ada Sinyal? Kemudian yang kedua, tunjukkan latar yang terdapat dalam cerpen tersebut. Silahkan 2 hal tersebut anak-anak kerjakan dan tuliskan dalam buku tugas masing-masing. Terima kasih, selamat belajar dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.